Kemudian dibawakan riwayat wa ahlul hadis khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena dengan mereka tegaklah riwayat mana yang sah dan mana yang tidak sah. Ini tentang kepentingan, kemuliaan dan keistimewaan isnad. Kita meningkat kepada pembahasan yang kedua. Kewajiban menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi yang lemah bersama riwayat-riwayat mereka. Tentunya ini adalah bagian dari para ulama. Saya menulis sedikit di beberapa kitab saya, seperti di kitab pengantar ilmu mustalahul hadis, atau di kitab Al-Masail jilid ke-8 bagian akhir tentang soal jawab masalah hadis, ya. Beberapa riwayat yang sangat menakjubkan dari para a'immah. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak yang tadi mengatakan al-isnadu minad din wa laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Dari seorang tabi'ut tabi'in, amirul mu'minin fil hadis, pernah menerangkan keadaan rawi. Lalu beliau berkata dia itu seorang pembohong. Kemudian beliau ditegur oleh seorang laki-laki, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kau telah melakukan ghibah. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, uskut, idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Diamlah kau apabila kami tidak menjelaskan keadaan rawi, bagaimanakah dapat diketahui yang hak dari yang batil? Bagaimana mungkin dapat diketahui yang hak dari yang batil? Uskut, diam kau. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Idza lam nubayyin kaifa yu'rafu al-haqq min al-batil. Kalau kami tidak menjelaskan mana rawi yang dhaif dan mana rawi yang thiqah, bagaimana dapat diketahui mana yang hak dan mana yang batil? Ini bukan ghibah. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mubarak pernah menerangkan keadaan seorang rawi yang bernama Al-Mu'alla bin Hilal sebagai seorang pembohong, pendusta. Al-Mu'alla bin Hilal itu kadzab, pembohong. Lalu sebagian dari kaum Sufiyah menegur beliau, hai Abu Abdurrahman, sesungguhnya engkau telah melakukan ghibah. Kemudian Abdullah bin Mubarak menjawab seperti di atas. Imam Ahmad bin Hanbal yang dijuluki oleh para ulama sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pernah ditanya oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Bundar, ba nun dal ra, Bundar. Wahai Abu Abdullah, sesungguhnya sangatlah memberatkan saya untuk mengatakan bahwa si fulan itu adalah seorang pembohong, pendusta. Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban Abdullah bin Mubarak yang menjadi kaidah umum tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Jawaban beliau, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Luar biasa. Idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Apabila kau diam dan aku pun diam dari menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi, demikian juga ta'dilnya, maka kapankah orang yang jahil dapat mengetahui hadis yang sahih dari hadis yang sakit, yang dhaif? Kalau engkau diam, aku diam, kedua-duanya adalah ahlinya.
Kalau bukan ahlinya tentu harus diam. Tidak mungkin antum disuruh untuk berbicara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang siqah, mana yang dhaif. Tidak mungkin. Tapi yang ahli yang tampil. Maka kata Imam Ahmad, apabila engkau diam, saya pun diam. Bagaimana mungkin orang yang jahil? Nanti bagaimana orang jahil bisa tahu mana riwayat yang sah dan mana riwayat yang tidak sah? Famata. Kapan orang yang jahil, yang tidak mengerti dari orang-orang umum riwayat yang sahih dan dari riwayat yang dhaif? Dan perbuatan ini bukan ghibah. Ismail bin Ulayyah, Ain lam ya, Ulayyah. Dia tidak suka dipanggil Ulayyah. Pernah berkata tentang hukum menjelaskan cacat dan celaknya seorang rawi hadis, inna hadza amanatun laisa bighibatin. Ini amanah, bukan ghibah. Kemudian Al-Imam Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, bukan Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, berkata, aku pernah mendengar Abu Mus'ir, mim ain sin ra, mim sin ain ra, Mus'ir, ditanya tentang keadaan seorang rawi yang salah dan waham, ragu-ragu dan tashif, merubah lafaz hadis atau riwayat di dalam hadis. Beliau menjawab, jelaskanlah keadaannya. Maka aku bertanya kepada Abu Mus'ir, apakah engkau menganggap yang demikian itu termasuk dari perbuatan ghibah? Beliau menjawab, tidak. Jadi tidak termasuk dari ghibah. Berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad, Abu Turab, An-Nakhshabi pernah datang menemui bapakku, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Maka bapakku mulailah berkata, menjelaskan keadaan rawi, si fulan dhaif, sedangkan si fulan siqah. Maka Abu Turab menegurnya, hai Syekh, jangan kau menggibahkan ulama. Ya Syekh, jangan kau gibahkan ulama. Lalu bapakku menoleh kepadanya, maka beliau menjawab, waihaka, hadha nasihatun laysa hadha ghibah. Hadha nasihah laysa hadha ghibatan. Kasihan kau, ini nasihat bukan ghibah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Karena ketika seseorang berbicara tentang din, maka ditanya isnadnya, dari mana asalnya, pengambilannya, dari ra'yu atau dari asar. Kalau dari asar, dari hadis, bagaimana al-fahmu, pemahaman terhadap hadis tersebut. Kalau dari ayat dan hadis, bagaimana pemahamannya, bagaimana isnadnya, siapa yang berpendapat seperti itu, dan seterusnya. Sesungguhnya ilmu ini, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat dari siapa engkau mengambil agama kamu. Kita hidup di zaman seseorang seenaknya mengambil agamanya dari siapa saja yang dia mau. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad bin Sirin pun mengatakan lagi di kesempatan yang lain, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzuru ila ahli bid'ah fala yukhadhu hadithuhum.
Ibnu Sirin mengatakan dahulu mereka, yakni para ahli hadis, tidak bertanya tentang isnad karena semuanya thiqah. Maka ketika terjadi fitnah, kekacauan di kalangan kaum muslimin, telah terjadi fitnah, mereka bertanya tentang sanad hadis yang disampaikan atau dibacakan kepada mereka. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Sebutkanlah kepada kami nama rawi-rawi kamu. Maka mereka pun melihat, maka dilihat kepada ahlus sunnah yang meriwayatkannya, maka diambil hadisnya dari mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah yang meriwayatkannya, maka tidak diambil hadisnya dari mereka. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Riwayat yang seperti ini sungguh banyak, yang menunjukkan bahwa para ulama dari zaman ke zaman, dari dahulu sampai pada hari ini, yakni mereka yang ahlinya dalam hadis, senantiasa menyingkap dan membongkar keadaan rawi-rawi dari para pemalsu hadis bersama riwayat-riwayat yang dhaif. Dengan sebab mereka ini tegaklah din dan tinggilah al-Islam, dan hancurlah kebatilan, hancurlah para pemalsu dan pembohong atas nama Rasulullah SAW, atas nama para sahabat, atas nama Islam, atas tarikh Islam, sejarah Islam, dari zaman ke zaman. Tidak peduli manusia mau menuduh mereka suka menggibahkan orang, mencela orang, tidak peduli, karena niatnya adalah untuk menegakkan al-Islam, menghancurkan kebatilan, menegakkan sunnah, menghancurkan bid'ah. Itu pembahasan yang kedua. Kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga.